Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta salama ba'd. Bapak Ibu jamaah rahmati oleh Allah SWT, kita berada di awal bulan Muharram. Pada Selasa yang lalu 1 Muharram, tanggal merah, umat Islam libur di Indonesia, dan itu bertanda memang Muharram adalah bulan hijrah yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah dan seluruh umat Islam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW hadir di Mekah, Mekah merupakan keadaan masyarakatnya yang paling rendah di dunia. Tidak ada peradaban umat manusia seburuk peradaban yang di Mekah, karena mereka bisa berperang gara-gara cuman seekor onta. Anak-anak bayi, anak-anak kecil yang perempuan umur 2 tahun, 3 tahun bisa mereka bunuh hidup-hidup, ya, karena merasa terhina ketika punya anak perempuan. Dan para ulama mendeteksi ada 128 perilaku jahiliyah semacam ini. Ya, di Mekah itu ada 128 perilaku jahiliyah yang semacam ini. Sehingga Nabi hadir di tempat itu untuk membawa oase, menerangkan kepada mereka bagaimana seharusnya menjadi manusia. Sehingga Nabi mengajarkan kepada mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Nah, itu yang senantiasa disuarakan sama Nabi kepada mereka. Wahai manusia, ya, nyatakan sikap tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga untuk itu turun ayat ke-19 surat Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Bahwa ilmu yang harus pertama kalian miliki itu ilmu tentang la ilaha illallah. Bukan ilmu matematika, bukan fisika, bukan kimia, bukan yang lainnya. Allah mengajarkan supaya ilmu yang pertama kita pelajari adalah ilmu tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan mintalah ampunan kepada Tuhanmu untuk orang-orang beriman laki maupun perempuan, dan Allah tahu apa yang terjadi dengan kehidupanmu dan perjalanan hidupmu setelah itu. Makanya kalau para filosof itu mereka menghadirkan ilmu filsafat, intinya mencari Tuhan. Ya, kaum Yunani dahulu, Plato, Aristoteles dan sebagainya, mereka menciptakan filsafat itu dalam rangka mencari Tuhan. Dengan kemampuan akal mereka melakukan berbagai macam cara, termasuk menganalisa sebab akibat dan sebagainya, sampai hanya kesimpulan Tuhan itu ada. Tapi siapa Tuhan itu, mereka berbeda pendapat. Maka inilah misi para nabi dan rasul, mengenalkan manusia tentang Allah sang pencipta dan Tuhan yang harus kita sembah itu. Makanya para filosof tidak mampu untuk mencapai siapa Tuhan itu, tapi para nabi dan rasul merekalah yang mengajarkan kepada umat manusia supaya kenal kepada Allah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu.
Pada ayat ke-36 surat An-Nahl, Allah menyebutkan tentang bagaimana para rasul yang pernah diutus oleh Allah itu. Ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus kepada umatnya kecuali rasul itu mengajarkan kepada umatnya supaya mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan tuhan-tuhan selain Allah. Pada ayat ke-25 surah Al-Anbiya, Allah ingatkan lagi, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun yang telah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali aku perintahkan kepada rasul itu menyampaikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka sembahlah Allah itu. Sehingga dengan demikian itulah misi para nabi dan rasul, bukan misi ekonomi, bukan misi politik, ya, bukan misi kemanusiaan yang seperti digambarkan oleh banyak orang, tetapi misi tauhid. Dan kalau kemudian orang itu menerima ketetapan tauhid itu, oleh Rasulullah dijamin surga. Ya, dalam banyak riwayat Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhala jannah. Siapa yang menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tulus dari hatinya, maka baginya dijamin surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ketika meninggalkan dunia, pada saat meninggal dunia, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin surga. Makanya lihat orang-orang yang meninggal itu, betapa sulitnya mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu kembali kepada keyakinan dan kehidupannya. Ya. Ada seorang ustadz yang biasa dakwah di rumah sakit Yarsi melakukan penelitian terhadap orang-orang yang meninggal di rumah sakit itu. Ternyata memang sedikit sekali yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu jaminan dari Rasulullah, bila seorang ketika meninggal mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin surga. Sehingga kalau ada keluarga kita yang dalam kondisi sekarat, ya, makanya jangan dijauhi. Ya, deketin di telinganya, talqinkan la ilaha illallah. Ya. Yang lucu, Bani Murdani sebelum meninggal minta wasiatnya dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya, subhanallah. Jadi, tapi enggak ada gunanya. Karena tidak yakin dengan Allah SWT, tidak yakin dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, karenanya sekalian, dalam ayat lain Rasul mengatakan bahwa innallaha harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah mengharamkan api neraka bagi orang yang menyatakan la ilaha illallah dan itu tulus dari hatinya, mengharapkan ridha Allah. Nah, karena itu keyakinan la ilaha illallah ini ditanamkan oleh Rasulullah kepada kaum mukminin di Mekah. Karena pada saat Islam disampaikan kepada masyarakat di Mekah, ada dua keadaan manusia. Ada yang menerima, namanya orang mukmin. Ada yang menolak, namanya orang kafir. Nah, orang mukmin ini terus ditanamkan oleh Nabi Muhammad kekuatan tauhidnya sampai baru tahun ke-11 kenabian, datanglah perintah salat yang kita kenal nanti dengan apa? Isra Mi'raj. Ya. Pada waktu mereka diperintahkan salat, maka tidak ada seorang pun orang Islam di Mekah yang tidak salat. Menarik pernyataan daripada Imam Sufyan ibn Uyainah, guru dari Imam Syafi'i. Dinukil oleh Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah. Imam Sufyan mengatakan 11 tahun Rasulullah SAW menanamkan tauhid pada umat Islam di Mekah. Baru tahun ke-11 kenabian datanglah perintah salat. Maka mereka pun diperintahkan untuk sholat, semuanya melaksanakan sholat, meskipun ada yang tertekan, ada yang terancam, bahkan ada yang disiksa. Ya, seperti Bilal, ya, ketika ketahuan oleh bosnya dia sholat,
Ya, setiap siang itu disiksa dia dengan meletakkan batu besar di atas dadanya. Nah, begitulah yang lain-lainnya, termasuk Sumayyah, ibu daripada Ammar bin Yasir, itu ditusuk dari bawah sampai dadanya. Wanita pertama kali yang mati syahid. Ya, Sumayyah namanya, ibu Ammar bin Yasir. Begitu pula suaminya, anaknya Ammar, semua disiksa karena mereka melaksanakan sholat. Karenanya saudara sekalian, pernyataan Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan, fa wallahi law ma fa'aluha ma nafa'um al-iqrar al-awwal. Demi Allah, kalau mereka diperintahkan sholat mereka tidak sholat, maka tidak sah lagi ikrar syahadatnya. 2 tahun berikutnya umat Islam di Mekah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Semua diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada waktu itu keadaannya menjadi ujian bagi umat Islam. Bagi mereka yang beriman dan imannya kuat, mereka menjalankan apapun resikonya. Ya, ada yang dilucuti kekayaannya, ada yang kemudian seperti Suhaib Ar-Rumi dilucuti kekayaannya, kemudian ada yang kemudian ditahan istri dan anaknya oleh keluarganya, dan lain sebagainya. Nabi pun dikejar oleh para pemuda, ingin untuk dibunuh beliau kan, sehingga beliau lari sembunyi-sembunyi ke Gunung Thur itu. Saya pernah naik ke Gunung Thur itu waktu itu masih muda, sekarang udah gak kuat tuh. Ya, dari mulai asar naik sampai menjelang maghrib, naik Gunung Thur itu tinggi sekali. Dan terbayang dulu bagaimana Asma binti Abi Bakar itu membawa makanan diikatkan di perutnya perempuan ini, ya, untuk memberi makanan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah sehari 2 kali, Pak. Ya, saya waktu itu naik itu masih umur 27-28. Itu terasa berat sekali naik Gunung Thur itu. Bagaimana seorang wanita pagi dan sore datang naik ke gunung itu membawa kebutuhan makanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ayahnya. Nah, itu perjuangan. Ya, dikenal dengan nanti Asma Dzatin Nitaqain, wanita yang mengikatkan 2 ikatan di pinggangnya. Barakallahu hijrah semuanya ke Madinah. Tetapi ada sejumlah orang Islam yang tidak mau hijrah ke Madinah, alasan ada bisnis, alasan ada keluarga, alasan cinta kampung halaman, tidak mau meninggalkan kampung halamannya. Maka turunlah ayat ke-97 surat An-Nisa. Apa itu surat An-Nisa, Pak? Coba yang punya HP dibuka itu, Pak. Apa itu surat An-Nisa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh Allah karena mereka telah mendalimi diri mereka sendiri. Malaikat bertanya, kenapa kok kalian mendalimi diri sendiri? Oh ya, kami tertindas di Mekah sehingga kami tidak berhijrah ke Madinah. Akibat ulah kalian tidak mau berhijrah ke Madinah, Allah tetapkan kalian berada di neraka jahanam selama-lamanya. Untuk siapa itu nih, Pak? Untuk siapa, Pak? Bukan untuk orang kafir. Untuk orang muslim yang menolak satu perintah Allah yang namanya hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Keberatan mereka. Allah turunkan ayat itu, Pak. Dan ini menjadi pelajaran bagi semua orang Islam. Siapa saja menolak satu hukum Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Jangan main-main dengan Islam. Begitulah kata Imam Sufyan bin Uyainah mengomentari ayat ini terhadap orang-orang Islam yang tidak mau berhijrah ke Madinah. Allah tetapkan mereka di neraka jahanam.
Bahkan Abu Salamah terpaksa meninggalkan istri dan anaknya karena ditahan oleh keluarganya. Abu Salamah kemudian baru menjemput istrinya ke Mekah setelah 1 tahun. Istrinya menceritakan, sebelum kami dijemput oleh Abu Salamah, setiap pagi kami naik ke gunung menunggu kedatangan Abu Salamah. Sampai sore hari gak datang, kami pulang lagi. Dan itu berjalan setahun. Coba setianya perempuan waktu itu kan. Demi untuk dibawa oleh suaminya, membawa apa? Menjalankan Islam di Madinah. Baru setahun berikutnya datang Abu Salamah menjemput istri dan anaknya. Begitulah ujian-ujian, dan banyak dari para sahabat yang tadinya kaya raya di Mekah, akibat hijrah mereka tinggalkan semuanya menjadi miskin di Madinah. Termasuk Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. So sekalian, ini menjadi pelajaran penting, kata Imam Sufyan bin Uyainah, bahwa syariat Islam itu berkelanjutan. Ketika mereka sudah di Madinah, tahun kedua Hijriah, akan ada penyerangan dari Mekah kaum kufar kepada kaum muslimin, sehingga kemudian Nabi menentukan kita akan hadang di Badar, tidak sampai ke Madinah, di Badar itu luar Madinah. Maka turun ayat ke-39 surat Al-Hajj, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang terdalimi untuk melawan, dan semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Terjadilah perang Badar. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, guru Imam Syafi'i tadi itu, fa wallahi law ma fa'aluha ma nafa'uhum hijratuhum wala salatuhum wala iqraruhum. Demi Allah, kalau mereka diperintahkan jihad, mereka tidak melaksanakannya, tidak sah lagi hijrah mereka, tidak sah lagi salat mereka, tidak sah lagi ikrar syahadat mereka. Pada saat kemudian umat Islam sedang melaksanakan perang Badar itu, turun lagi perintah puasa Ramadan. Pada saat mereka sedang perang itu. Begitu terus-terusnya sampai nanti umat Islam menang di Mekah tahun ke-8 Hijriah. Kemudian tahun ke-9 perintah haji. Abu Bakar diperintahkan Nabi membawa mereka. Tahun ke-10 baru Rasulullah SAW memimpin haji umat Islam. Dan apa intinya haji itu Bapak sekalian? Bapak, kalau umroh haji itu apa? Tahallul. Tahallul itu apa? Cukur rambut, Pak. Kenapa enggak cukur ketiak? Kenapa cukur rambut? Kenapa? Saya baru tahu dari penjelasan Imam Sufyan bin Uyainah ini. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, demi Allah, kalau mereka diperintahkan untuk mencukur rambutnya, tidak cukur rambutnya, tidak sah lagi jihad mereka, wala hijrah mereka, wala puasa mereka, wala sholat mereka, wala ikrar mereka. Berarti dalam Islam ini apa intinya, Pak? Sami'na wa ata'na. Jalankan Islam ini seutuhnya. Makanya dalam Islam ini, Pak, tidak ada ibadah yang dilakukan seperti umat lain, Pak. Umat lain ketika mereka ibadah nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Umat Islam ada apa? Ada rukuk, ada sujud. Kenapa? Tunduk kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Makanya orang kalau biasa rukuk dan sujud, insya Allah tidak sombong dia, karena dia tunduk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu saudara sekalian, pernyataan Imam Sufyan bin Uyainah ini harus menjadi pegangan buat kita di dalam menjalankan syariat Islam, supaya apa? Kita sungguh-sungguh, ya, supaya sungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat. Dan Muharram ini adalah kesempatan kita untuk senantiasa menyadarkan diri dalam merawat keutuhan iman kita ini. Jadi iman kita itu, Pak, jangan sampai menurun. Falak tahamal aqabah, seperti naik gunung, kata Allah. Orang kalau naik gunung, pertama apa, Pak? Semangatnya harus kuat. Kalau semangatnya nggak kuat, ya baru lihat tingginya gunung udah apa? Udah lemah, dia lemes dia, aduh nggak mungkin nyampe nih, ya kan? Nah, niatnya harus kuat, semangatnya harus kuat. Kemudian fisiknya juga harus mumpuni, ya kan? Kemudian ketika bekalnya harus cukup dan dia menjalankan dengan sepenuh hati. Nah, begitulah di dalam merawat iman ini. Falak tahamal aqabah, seperti orang naik gunung. Sehingga
Allah mengajarkan kepada kita dalam iman itu rawat 5 hal. Surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Allah katakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, hakikat keimanan yang sesungguhnya itu kata Allah, bila hubungan seorang hamba kepada Allahnya bagus. Ya, ada rasa takut di dalam diri seorang hamba itu kepada Allah. Makanya hubungan kita kepada Allah nggak boleh putus, Pak. Nabi mengajarkan kalau mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, habis makan minum baca alhamdulillah. Keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mau masuk kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sampai mau tidur bismika Allahumma ahya bismika amut. Ketika bangun tidur alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Dalam semua keadaan kita diajarkan untuk terhubung sama Allah SWT. Dan mengapa ada orang-orang yang berbuat jahat? Kenapa ada orang-orang yang melakukan keburukan itu? Kata Allah pada ayat ke-19 surat Al-Hasyr, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Jangan kamu seperti orang-orang yang lalai kepada Allah sehingga Allah lalaikan terhadap dirinya sendiri sehingga dia melakukan apa? Kejahatan-kejahatan itu, keburukan-keburukan itu. Semua kejahatan manusia itu terjadi ketika dia terputus dengan Allah SWT. Makanya mengingat Allah bagian daripada keselamatan. Ya. Dalam semua keadaan kita diajarkan untuk selalu ingat sama Allah. Ya. Bahkan kenapa kita sholat harus 5 waktu? Ya. Dengan sholat 5 waktu itu kan ada rangkaian masalah kegiatan umat ini, manusia ini kan, Pak, ya. Dari mulai pagi dia bangun sampai dia kembali untuk bersiap tidur salat isya itu kan. Itu rangkaiannya itu luar biasa. Ya, dan Allah Maha tahu tentang manusia sehingga Nabi menggambarkan seandainya Anda mandi di sungai 5 kali, masih adakah daki yang tersisa? Ya. Jadi sebenarnya sholat itu pembersihan kita setiap hari 5 kali loh, Pak. Masihkah ada daki yang tersisa kata Nabi. Dan tidak ada orang ibadah seperti itu umat Islam yang diajak oleh Allah dan Rasulnya seperti itu. Semuanya dimaksudkan untuk kepentingan manusia itu sendiri karena Allah nggak butuh sama manusia. Makanya untuk merawat iman, maka yang harus diperhatikan sejauh mana hubungan kita kepada Allah SWT. Ya. Dan jangan keberatan kalau sudah Allah perintahkan untuk menjalankannya. Karena di balik perintah itu ada kemuliaan yang dijanjikan untuk kita umat Islam ini. Dan semua larangannya harus kita tinggalkan karena di balik larangan itu ada kehinaan yang akan menimpa orang itu. Sehingga hubungan kita kepada Allah harus kita jaga. Di dalam riwayat Muhammad Rasulullah mengatakan idza sarratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Kata Nabi, kalau kamu merasa senang ketika berbuat baik, tapi sedih ketika kamu berbuat buruk, berarti imanmu itu hidup. Dinamika imanmu itu bagus. Sehingga cepat kembali, cepat sadar, ya, cepat bertobat untuk memperbaiki diri. Dari siang saya ngantar jenazah itu. Seorang ibu-ibu yang sekian lama terkena kanker. Dokter mengoperasi, keluar lagi, dokter operasi, keluar lagi. Luar biasa sampai tadi meninggal dunia. Dan kita ngantar dengan kondisi yang sangat panas, terik sekali tadi. Nah, terbayang apa yang dibawa seperti ibu itu menghadap Allah Ta'ala. Tinggal cuma satu, Pak, amal. Dan amal itu dari mana? Asal usulnya, Pak, dari iman. Ya, amal usulnya dari mana? Dari iman. Makanya menurut para filosof, kalau Anda ingin bahagia, berbuat baiklah. Kalau Anda ingin bahagia, berbuat baiklah kepada manusia. Tapi seorang ketika berbuat baik kepada manusia, kalau tidak dilandaskan oleh iman, Allah nggak terima amalnya, Pak. Hanya sebatas apa? Kemanusiaan, Allah nggak terima amalnya, Pak. Surat An-Nahl ayat 97. Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wal najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang berbuat baik, beramal soleh, laki maupun perempuan, di depan Allah laki perempuan sama, sehingga tidak perlu isu gender, ya, karena laki perempuan sama depan Allah. Yang membedakan adalah apa? Kebaikannya, perbuatannya, ketakwaannya. Sehingga Allah katakan siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, dasarnya iman. Nah ini ada tekanannya iman, Pak. Karena kalau nggak ada iman, Allah nggak terima amal orang itu. Kalau iman berarti ada apa? Ada tertanam keyakinan di dalam dirinya. Kenapa kita ke masjid, kita mau salat? Karena Allah. Kenapa kita bekerja mencari halal? Ya, kita bersaing dengan masyarakat di luar sana. Ada haram, ada halal. Kita hanya cari yang halal. Kenapa? Karena tuntutan keimanan untuk memperoleh yang halal. Kenapa kita menikah? Karena itu ketentuan syarat Islam supaya kita menikah. Begitulah seterusnya. Iman adalah dinamo penggerak bagi seseorang untuk melakukan apa? Amalan-amalan itu. Makanya Nabi Muhammad mengatakan innamal amalu binniyat. Iman apa? Amal itu tergantung apa? Niatnya. Di dalam Sahih Bukhari diterangkan tentang adanya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada 3 keadaan manusia, Pak. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya sepenuh hati karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan dia pahala seutuhnya. Ada yang kedua, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Ada orang hijrah dari Mekah ke Madinah tujuannya cari dunia, bukan karena keimanannya. Ya, ada jenis orang yang hijrah ke Madinah tapi faktanya apa? Misi duniawi dia. Dia nggak dapat pahalanya kata Allah. Kata Nabi nggak dapat, dia dapat dunianya saja. Aulim ra'atan yankihuha, atau misi hijrahnya dari Mekah ke Madinah memang cari perempuan, mau cari istri dia. Maka nggak ada pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Nanti kemudian para ulama dikenalnya dengan istilah muhajir Ummul Qais, seorang yang hijrah ke Madinah karena mencari calon istri namanya Ummul Qais. Ya, makanya dalam semua langkah kita harus rawat ini, Pak, keyakinan ini supaya apapun yang kita lakukan karena Allah. Ya, kita sholat karena Allah, kita menikah karena Allah, kita membantu orang karena Allah. Kalau senantiasa hubungan kita kepada Allah terbangun dengan pola seperti ini, itulah namanya apa? Keikhlasan. Dan keikhlasan itu memang daya rusaknya itu oleh iblis itu dahsyat. Termasuk yang paling samar itu namanya riya. Riya itu Nabi menggambarkan seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam juga. Siapa bisa melihat itu? Ya, semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Hanya mereka yang tajam matanya yang bisa melihat itu. Saking samarnya itu. Ada orang sholat karena mertua. Nah itu riak tuh. Ada orang sholat ke masjid karena ingin ketemu temannya. Nah itu tuh, hati-hati tuh. Harus 100% karena Allah. Adapun nanti apa efek yang lainnya itu hanya apa? Kelengkapan saja. Jadi kalau merawat iman, kata Allah, kamu harus membangun hubunganmu kepada Allah selalu apa? Selalu apa namanya? Prima ya. Selalu terjaga. Yang kedua, iman itu oleh Allah dikaitkan dengan Quran. Ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Ya, iman itu berdasarkan ayat ini dinukil oleh 700 lebih ulama, dia bertambah dan berkurang. Kalau orang itu ingin imannya terjaga terus meningkat, maka jangan jauh dari Al-Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Bila dibacakan ayat Allah, dia bertambah imannya. Makanya kenapa kita merasa nyaman kalau imam itu bacaan Qur'annya bagus. Apalagi bacaannya apa? Dalam-dalam itu ya, kita apa merasakan nikmat sekali itu. Ya. Nah, barakallahu, makanya kalau iman bertambah berarti apa? Bisa berkurang.
Terus dasarnya apa dia bertambah? Kenapa dia berkurang? Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Berarti stabilitas iman inilah yang harus kita jaga. Banyak orang bicara tentang keamanan, tapi tidak membahas tentang keimanan, Pak. Ini salah kaprah. Karena keamanan itu asal usulnya dari mana? Dari keimanan. Makanya jangan kemudian bicara keamanan jauh dari keimanan, karena nanti itu akan apa? Akan pasti mengalami materialisme. Hanya keamanan secara fisik saja. Padahal keimanan itulah inti daripada keamanan itu. Pada 82 surat Al-An'am Allah katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dikotori dengan kemusyrikan, orang itulah akan selalu mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah SWT. Nah, makanya perlu untuk disosialisasikan ya, bahwa keamanan sangat terkait dengan keimanan. Ya. Barakallahu sekalian. Ini poin yang kedua. Allah ingatkan, menjaga keutuhan imanmu, jangan jauh dari Al-Quran. Dan Nabi mengingatkan kepada kita, man qara'a fi lailatin 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang malam itu membaca 10 ayat, maka dia tidak termasuk yang lalai. Maksudnya dia tidak diganggu sama setan kalau malam itu membaca 10 ayat. Wa man qara'a fi lailatin 100 ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang malam itu membaca 100 ayat, maka sepanjang malamnya dicatat sebagai tahajud. Makanya saya sarankan Bapak Ibu, sebelum tidur bacalah Al-Quran, paling tidak berapa? 100 ayat. Ya, kalau malamnya tidak bangun, nggak tahajud, sudah dapat catatan tahajud apa? Di catatan kanannya itu. Apalagi ditambah tahajud lagi, double dia, kan? Nah, ini perlu senantiasa kita betul. Nah, kalau kemudian ukuran iman yang maksimal kata Nabi, kalau bisa khatam Quran 3 hari sekali. Ini standar, Pak ya. Kalau kita mampu menghatamkan sehari 10 juz, 3 hari khatam Quran, berarti iman kita sudah klimaks. Meskipun para sahabat rata-rata mereka khatam Quran itu sepekan, Pak, dari Jumat ke Jumat. Riwayat Bukhari. Tapi kalau seandainya ada yang mampu sehari 10 juz, 3 hari khatam, nah ini mungkin bisa kalau udah pensiun kali ya. Kalau yang masih aktif agak berat nih, ya. Kalau yang pensiun masih juga nggak bisa, terus nunggu apa lagi tuh, kan? Mungkin yang pensiun lebih mungkin. Nah, cara untuk khatam Quran bisa 2, Pak. Bisa membaca, bisa juga apa? Mendengarkan murattal, ya. Mudah-mudahan dengan itu bisa dicapai gitu, ya. Nah, barakallahu Nabi mengingatkan jangan sampai khatam Quran melebihi 40 hari. Ya, khatam Quran usahakan tidak lebih daripada, di Indonesia lagi dipopulerkan one day one juz. Berarti 1 hari 1 juz, 30 hari khatam Quran. Lumayan. Tapi itu belum standar maksimal dalam keimanan, ya. Kalau maksimal berarti apa? 3 hari atau ngikuti umumnya para sahabat sepekan sekali, ya. Apalagi kalau udah Ramadan, Imam Syafi'i bisa khatam Quran sehari 2 kali, Pak. Itu imannya udah. Makanya kata Utsman bin Affan anhu, kalau iman orang itu bagus, dia tidak akan pernah bosan baca Quran. Itu ukurannya. Kalau orang terus baca Quran ngantuk, cepat lelah, nah itu coba dikoreksi ada apa itu dengan keimanannya. Ya, sebab orang kalau imannya bagus, kata Utsman, dia tidak akan bosan untuk membaca Quran. Jadi ini, Pak, yang kedua, rawat iman kita dengan hubungan kita dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu tawakal. Tawakal itu usaha maksimal pasrah sama Allah. Bapak-bapak ini seperti matahari. Matahari itu bergeraklah pagi, maghrib sudah pulang. Usaha itu maksimal, usahakan sampai maghrib. Kalau pulangnya malam berarti mataharinya nyasar, ya. Barakallahu fikum, usahakan kita maghrib sudah pulang, ya.
Nah, usaha maksimal pasrah kepada Allah. Tadi pagi saya ngisi kuliah subuh di Cinere, itu dijemput 3:30. Saya bilang harusnya umat Islam itu sukses dunia, sukses akhirat. Harusnya umat Islam itu nggak ada orang miskin, nggak ada orang yang tertinggal. Kenapa? Sebelum subuh sudah bangun, kan? Udah bergerak dia. Subhanallah. Tapi kenapa umat ini kok banyak yang tertinggal, banyak yang miskin, banyak. Makanya ini yang harus kita koreksi. Ya, tawakal gitu, berusaha maksimal, kemudian pasrah kepada Allah. Kemudian yang kelima, yang keempat, merawat iman dengan menjaga sholat. Alladzina yuqimuna shalah. Menjaga sholat itu bahasanya konsisten, ya, terus menerus, tidak ada keterputusan. Makanya sholat itu dalam perang pun harus sholat, sakit pun harus sholat, ya, kecuali kalau pingsan, apalagi mati selesai lah, ya. Kalau masih nyawa di kandung badan, maka tetap harus sholat apapun keadaannya. Ya, berarti poin yang keempat, rawat iman kita dengan apa? Dengan sholat. Semakin bagus sholatnya, semakin bagus imannya. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ukuran sholat itu bagus apa Pak? Kalau khusyuk. Khusyuk berarti apa? Tidak mengingat yang di luar sholat. Kalau orang sholat yang diingat di luar sholat, berarti apa? Terganggu kekhusyukannya. Maka para sahabat radhiyallahu itu kalau sholat Pak, seperti tiang. Kalaupun ada burung di kepalanya, burung itu nggak terbang. Pikirannya apa? Tiang. Kalau ini gerak-gerak terus, ya susah untuk khusyuk gitu. Makanya Imam Al-Auza'i ketika melihat seorang sholatnya banyak gerak, beliau berkomentar, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Kalau orang ini khusyuk kalbunya, maka dia akan apa? Tenang tubuhnya, tidak banyak gerak. Nah, yang terakhir yang kelima, karena udah Isya, merawat sholat, merawat iman dengan banyak berinfak. Jangan pelit. Allah benci kepada orang pelit. Ya, manusia juga nggak suka dengan orang pelit, kan? Makanya suka berinfak. Ya, karena itu tanda orang itu bersyukur kepada Allah SWT atas karunia yang dia peroleh. Ya, makanya ittaqun nara walau bisyikir tamrah. Kamu bersedekahlah dengan sepotong biji kurma demi untuk kamu menghindari api neraka itu. Makanya kita dianjurkan banyak banyak bersedekah, pada berinfak, terutama nanti ketika kematian datang, Pak. Ya, ketika orang datang kematian menjumpai dia, apa yang diharapkan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu surat Al-Munafiqun ayat 9, ayat 10. Allah menggambarkan betapa orang ketika akan meninggal dunia harapannya ditunda sebentar untuk bersedekah, untuk berinfak. Nah, waktu sudah habis. Nah, sebelum datang nyawa menjemput kita, maka jangan lupa banyak berinfak. Saya punya kawan di Jogja, anak muda, itu punya komitmen setiap hari sedekahnya, infaknya 5 juta, Pak. Ini anak luar biasa. Pernah saya diantarkan makan siang, pas mau pulang itu tukang parkirnya dikasih 300.000 sama dia. Tukang parkir bilang, "Pak, kok banyak banget?" "Saya nggak ngasih kamu, saya ngasih buat istri anakmu." Masya Allah, dia anak muda itu. Ini harus dibiasakan itu, suka berinfak. Dan orang yang suka berinfak insya Allah dijauhkan dari musibah oleh Allah SWT. Barakallahu karena waktu Isya sudah tiba, dan semoga dengan menjaga dan merawat iman ini, tentunya kebahagiaan itu bisa kita rasakan sebagaimana ayat ke-97 surat An-Nahl, itu jaminan kebahagiaan di dunia dan akhirat, Pak. Ya, jaminan dari Allah kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan merawat 5 unsur keutamaan daripada iman ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.